Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Selusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya ya, karena alhamdulillah dukungan dan supportan Anda sampai detik ini pun terus ada untuk perkembangan channel ini. Itu sesuatu yang luar biasa banget ya kalau dari sayanya selaku yang mempunyai channel ini, dan begitu juga ucapannya terima kasih selalu dari saya dan kru-kru yang lain ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport. Oke, jadi hari ini itu kita yang bahas ini bukan hal yang kayak mana ya, bukan suatu hal yang mengherankan lagi ya, tapi ini tentang gagal bayar di HCI ya. Itu bisa diproses hukum atau masuk penjara nggak, itu bahasa dari teman-teman semuanya. Orang yang telat, yang tidak mampu bayar ya, itu kan walaupun sistemnya cicilan atau kayak mana. Dan pertanyaan ini terus lahir loh dari mereka yang saat ini ditekan dan diintimidasi oleh debt collectornya ya, ataupun mereka yang selalu dilontarkan dengan bahasa-bahasa hukum dari beberapa surat yang selalu dikirim ya dari HCI ya, yang mengatasnamakan ada dari lawyer ataupun apa ya. Jadi hari ini kita mau bahas ini, kita mau bahas itu, dan teman-teman semuanya silahkan disimain video ini sampai habis, dan yang belum mensupport silahkan disupport channel. Lebih baik mau usaha daripada hancur selamanya. Dukung terus bayar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya aja. Pertanyaan yang paling sering di sini adalah, apakah kita telat bayar di HCI bisa masuk penjara? Ini pertanyaan ini sebenarnya sudah yang didaur ulang menjadi baru ya. Itu yang saya tangkap gitu loh. Karena gini, banyak juga dari dulu-dulu itu tekanan demi tekanan ya, memang bukan dari HCI saja gitu loh ya, ada juga dari beberapa pinjol lainnya ya, juga melakukan hal yang sama. Mereka selalu ketika memberikan somasi kepada debetur yang telat bayar itu dengan bahasa-bahasa hukum, dan habis itu sebenarnya ditandatangani oleh kayak mana ya, sistem kayak sebuah PT. Sebuah PT itu kan harus ada penasehat hukum untuk syarat terdirinya PT itu. Jadi harus ada legalnya gitu loh ya, apa namanya kalau dalam bahasa canggihnya saya kurang tahu. Kalau teman-teman tahu ya silahkan, minimal teman-teman bisa tangkap ini bahasa saya gitu loh ya. Itu biasanya dibikin oleh pihak-pihak hukum dari PT ini gitu loh. Misalnya PT Home Credit Indonesia ya. Dan ketika Anda telat bayar atau ketika Anda gagal bayar, itu Anda akan disomasi lengkap dengan bahasa-bahasa hukum perdata ya, tentang soal perjanjian, tentang soal kelalaian, tentang pengabaian perjanjian. Kan bahasanya cuma itu aja di situ. Dan kita kembalinya dari dasar pertanyaan teman-teman, apakah kita memang benar di penjara ya? Kalau saya ya, selagi ini ya kita berbicara bahasa sehari-hari saja, nggak usah kita berbicara bahasa hukumnya, takutnya susah dicerna gitu ya. Kalau untuk soal telat ya, terlambat, tidak mampu, itu kan mengarah ke satu undang-undang perdata. Dan untuk perdata sendiri ya, ini kan soal kelalaian ya, atau mengabaikan sebuah perjanjian. Jadi kalau teman-teman itu membayangkan sesuatu yang lebih dari itu, misalnya teman-teman akan dipenjara nih ya, ini sebatas Anda telat bayar, otomatis ini nggak nyambung dong ya. Kalau hukum perdata itu kan yang mengatur aja tentang hak-hak yang sebenarnya ya. Kalau untuk pidana sendiri, kalau dalam bahasa sehari-harinya itu kan sebenarnya memberikan sanksi yang paling tegas gitu ya terhadap kesalahan seseorang yang telah merugikan orang lain mungkin gitu ya. Tapi kalau sebatas utang piutang kan kita sudah ada perjanjian one prestasi. One prestasi ini kita berbicara bahasa sehari-hari ya. One prestasi ini itu kan sudah ada bunga,
sudah ada denda. Itu salah satu resiko dari salah satu hasil dari wan prestasi itu loh. Jadi denda dan bunga ini lahirnya apa? Karena orang-orang biasanya diikat dengan sebuah perjanjian, habis itu denda lahirnya karena ada sebuah keterlambatan juga mengarah kembali ke perjanjian awal. Ya, yang jadi pertanyaan di sini adalah bunga yang mencapai kadang lebih dari 100%, ya, kemana kita harus berpatok dalam hal ini. Ya, kan selama ini teman-teman tahu semuanya ya bunga HCI seperti apa dari dana multigunanya. Coba yang di kolom komentar silahkan isi bunga HCI seperti apa, pinjaman Anda berapa. Kalau kita berbicara dari kancah hukumnya ya, saya lebih kayak mana ya, kalau saya sih orang umumnya gitu loh. Kalau saya menganalisa ya kita persimpel aja gitu loh, nggak perlu kita persulit ya. Simpelnya gini, ini soal hutang piutang ya. Hutang piutang sejauh ini yang kita mungkin yang buta banget dengan hukum, yang nggak tahu sama sekali dengan hukum, tapi sebanyak itu yang kita baca, orang selalu menyampaikan tentang keperdataan, tidak pernah ada hubungan dengan pidana. Lain hal ya, lain hal kalau misalnya Anda itu memang memenuhi syarat untuk pidana, misalnya ada pemalsuan ya, atau ada tindak kekerasan ya, misalnya Anda memukul CS dari OPT tersebut, atau Anda memukul dari debt collector tersebut, itu beda lagi masalahnya. Atau Anda memalsukan data Anda, misalnya nama Anda kayak saya Medi diganti dengan Edi atau apa, alamat saya di Padang saya ganti alamat saya di Palembang, itu kan jelas pemalsuan data ya, pemalsuan gitu loh. Tapi kalau dari pemikiran saya, kalau misalnya Anda memang ditawarkan dari dana multiguna, ya biasanya itu sudah melalui analisa dan analisa gitu loh, dari tim audit ini segala macam, itu kan sudah melalui tahap demi tahap ya. Jadi mustahil kalau terjadinya pemalsuan data. Kalau memang ada juga pemalsuan data, berarti orang ini memang spesialis dari hal itu. Tapi kalau sejauh data Anda original, data Anda akurat, valid, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan hari ini Anda telat bayar atau gagal bayar atas dasar uang tidak ada ya, dikarenakan apa? Dikarenakan selama 2 tahun lebih Indonesia dilanda oleh bencana. Bencana apa nih Bang? COVID-19. Sampai detik ini belum juga teratasi sepenuhnya, walaupun penurunan dari penyebarannya sangat sudah rendah banget gitu loh ya. Penyebarannya sudah sangat rendah banget gitu loh, dan sekarang itu sedang disalurkan vaksinasi. Dan semoga saja ini untuk UMKM ya, itu bisa mulai merangkak kembali ya, meskipun kita tidak bisa lagi nih untuk berlari secepat mungkin, minimal kita mulai merangkak kembali dan kita ikuti proses demi proses ya. Saat ini ekonomi saya perhatikan sudah hampir sudah mulai berjalan kembali. Kita lihat dari pariwisata ini segala macam sudah gitu loh ya. Jadi kalau hanya sebatas itu, teman-teman nggak perlu memikirkan tentang bahaya telat bayar pinjol, apakah saya di penjara, tentang HCI yang selalu mensomasi saya, apakah saya akan masuk ke dalam ranah pidana. Itu nggak ada hubungannya sejauh kevalidan data ya. Habis itu sejauh teman-teman tidak mampu bayarnya, itu bukan unsur disengaja, tapi memang keadaanlah yang memaksa Anda untuk tidak mampu membayar lagi ya. Jadi kayak gitu caranya, keadaan yang memaksa Anda. Jadi kalau sudah keadaan, orang-orang tidak bisa mengelak itu dari hal-hal seperti ini. Jadi bukan dia aja, hampir menyeluruh masyarakat Indonesia mengalami pahitnya ekonomi 2 tahun belakang. Ya, jadi begitu teman-teman yang selalu bertanya kepada saya tentang tidak mampu bayar HCI, apakah benar kita di penjara Bang? Kurang lebih dari saya jawabannya seperti itu. Kalau memang ada tambahan dari teman-teman, isi di kolom komentar ya. Isi di kolom komentar, mana tahu pengalaman kita berbeda-beda ini ya, hal yang kita pelajari berbeda-beda. Biasa kita beda pendapat dengan satu tujuan adalah untuk mengedukasi supaya orang-orang tidak begitu ketakutan. Habis itu dia bisa bekerja dan dia bisa menyelesaikan masalah dia satu persatu ya. Silahkan isi di kolom komentar seperti apa juga pendapat dari teman-teman. Kalau dari saya sih, kalau sebatas ketidakmampuan, tidak bisa kita arahkan ke pidana ataupun penjara. Lebih tepatnya itu kepada perdata dan wan prestasi, karena memang cocoknya itu, karena ini selaku PUJK gitu loh, pelaku usaha jasa keuangan, karena dia yang
menawarkan jasa mereka berupa uang tunai, ya. Dan itu lebih pasnya, ya. Dan kita juga mudah-mudahan ini ya, karena mengingat selama ini masyarakat terlalu mengeluhkan soal bunga HCI, terutama dari segi multigunanya. Semoga saja baik dari Bank Indonesia, dari BI sendiri, ataupun dari OJK lebih mempertegas soal bunga HCI yang selama ini cukup besar, atau bukan cukup lagi, sangat besar gitu loh, ya. Tolong dipertimbangkan lagi, karena ini kalau dibilang pinjamlah sesuai kebutuhan, ya orang butuh semua saat ini, dan kebutuhan dia itu tidak akan sesuai gitu loh, karena selama ini mereka tidak mendapatkan uang masuk, ya otomatis kebutuhan dia lebih besar. Tapi kalau dia masih mendapatkan uang masuk, kebutuhan dia mungkin sedikit saja dia yang butuh pinjaman. Tapi karena ini tidak mendapatkan uang masuk lagi, dia membutuhkan kebutuhan yang sangat besar, ya. Jadi dari teman-teman semuanya, yang penting nggak usah panik, nggak usah takut. Kita berharap aja, semoga aja BI dan OJK segera mengatasi masalah ini, karena masalah ini sudah cukup luar biasa kalau menurut saya, ya. Dan habis itu tentang kedatangan debt collector home credit ke rumah, itu nggak ada masalah. Tinggal Anda jawab aja sesuai fakta yang terjadi. Ya, seperti apa faktanya? Misalnya Anda nggak ada uang nih saat ini, ya sampaikan Anda nggak ada uang. Anda nggak ada duit, ya sampaikan Anda nggak ada duit, gitu loh, ya. Dan Anda pelan-pelan silahkan bekerja, kumpulkan uangnya, selesaikan satu persatu. Kalau dirasa bunganya sangat besar, negosiasi untuk pokoknya saja, ya. Dan semoga saja saya doakan berhasil semuanya, Anda bisa keluar dari jeratan ini semuanya. Dan saya berharap kedepannya jangan ada yang ngutang lagi kalau memang itu tidak terlalu